Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Hayati, dosen pengampu struktur aljabar 1 pada semester ini. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas kontrak kuliah terlebih dahulu. Kontrak kuliah pertama adalah mengenai komposisi penilaian. Yang pertama, tugas sebesar 20%, lalu ada kuis juga 20%, selanjutnya ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, bahan kajian yang akan kita bahas pada mata kuliah struktur aljabar 1 ini meliputi yang pertama adalah teori grup, yang kedua mengenai grup siklik, yang ketiga mengenai subgrup normal dan grup faktor, yang keempat mengenai normalisator dan sentralisator, yang kelima mengenai grup permutasi, yang terakhir kita akan membahas mengenai homomorfisme. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah struktur aljabar 1 ini, yang utama adalah buku karangan Freilich yang berjudul A First Course in Abstract Algebra. Ini buku edisi keempat. Mungkin kalau kalian menemukan, bisa mencari edisi terbarunya. Lalu yang kedua ada buku karangan Herstein yang berjudul Topic in Algebra. Lalu untuk yang ketiga, ini ada buku karangan Setiaji dan Suciana yang berjudul Pengantar Struktur Aljabar. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas bab 1 mengenai teori grup. Pada pembahasan teori grup ini, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, subbab 1.1 mengenai apa itu operasi biner. Lalu subbab yang kedua, 1.2 mengenai grup, apa itu grup, definisi grup, dan sifat-sifatnya. Lalu yang subbab yang ketiga, yaitu 1.3 mengenai subgrup. Apa itu subgrup, dan beberapa contoh dari subgrup. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah subbab 1.1, yaitu mengenai operasi biner. Apa itu operasi biner? Definisi atau pengertian dari operasi biner diberikan dalam definisi 111 yang berbunyi, diberikan himpunan G yang tidak kosong. Operasi biner pada himpunan G ini adalah suatu pemetaan dari G cross G ke G. Ingat bahwa himpunan G cross G adalah himpunan yang beranggotakan pasangan dari dua buah anggota yang masing-masing adalah anggota dari G. Dengan kata lain, suatu operasi dalam hal ini kita nyatakan atau notasikan operasinya tersebut adalah bintang ya. Operasi bintang ini dari G cross G ke G disebut operasi biner pada G jika untuk setiap, nah ini ada dua pasangan G1, G2 anggota dari G cross G, itu akan berlaku G1 bintang G2 itu berada di dalam himpunan G. Contoh 111 menyatakan contoh dari operasi biner. Contoh A
Diketahui Z adalah himpunan semua bilangan bulat dan Z cross Z adalah himpunan yang beranggotakan pasangan M, N dengan syarat M dan N ini adalah anggota dari Z. Berarti N dan M ini adalah bilangan bulat. Kita lihat apakah operasi pergandaan atau operasi perkalian yang biasa kalian kenal, ya, itu merupakan operasi biner pada Z, ya. Jadi apakah ketika kita kalikan dua bilangan bulat itu masih bilangan bulat? Nah, jika kita lihat operasi pergandaan dari Z cross Z, di sini diwakili anggotanya adalah M, N, ke Z itu berarti akan menghasilkan M kali N, ya. Nah, bisa kita lihat bahwa sebarang pasangan M, N anggota Z cross Z dikawankan oleh pemetaan titik atau perkalian ini ya ke M dikalikan N dengan jelas ya M dikali N ini anggota dari Z. Karena kan perkalian semua bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Dengan kata lain, benar bahwa operasi pergandaan ini merupakan operasi biner pada Z. Selanjutnya, operasi penjumlahan. Apakah operasi penjumlahan ini juga merupakan operasi biner pada Z? Bisa kita lihat, ya. Berarti, sebarang pasangan M, N anggota Z cross Z dikawankan oleh pemetaan plus ini atau penjumlahan ke M ditambah N dengan jelas ya, M ditambah N juga masih bilangan bulat, sehingga M plus N ini anggota dari Z. Dengan kata lain, benar bahwa operasi penjumlahan ini merupakan operasi biner pada Z. Selanjutnya, operasi pengurangan. Kita lihat, ya. Berarti dua pasangan bilangan M, N itu akan menghasilkan M dikurangi N, ya. Nah, kita lihat bahwa sebarang pasangan M, N anggota dari Z cross Z itu dikawankan oleh pemetaan pengurangan ya, tanda kurang itu ke M dikurangi N. Jelas ya, dua bilangan bulat ya, ketika kita kurangkan M dikurangi N itu masih merupakan bilangan bulat. Jadi M dikurangi N ini masih anggota dari Z. Dengan kata lain, operasi pengurangan juga merupakan operasi biner pada Z. Selanjutnya, operasi pembagian. Apakah operasi pembagian merupakan operasi biner pada Z? Bukan ya. Kita ingat bahwa operasi biner, suatu operasi dikatakan operasi biner itu jika untuk setiap dua pasangan bilangan ketika dikawankan oleh operasi tersebut itu masih berada dalam himpunan tersebut. Nah, di sini itu ada satu pasangan. Nah, di sini saya ambil pasangannya itu 1, 2. Jelas ya, 1 dan 2 itu kan bilangan bulat, berarti pasangan 1, 2 itu anggota dari Z cross Z. Tetapi bisa kita lihat bahwa 1 dibagi 2 itu kan setengah ya, 0,5 itu bukan bilangan bulat. Berarti 1 dibagi 2 itu bukan anggota Z. Jadi, inilah alasan bahwa operasi pembagian itu bukan operasi biner pada Z. Contoh B, diketahui R adalah himpunan semua bilangan real dan R cross R sama dengan himpunan yang beranggotakan pasangan X, Y dengan X dan Y ini anggota R. Berarti X dan Y ini bilangan real. Kita lihat operasi pergandaan itu merupakan operasi binar pada R karena sebarang X, Y, pasangan X, Y
anggota R cross R itu dikawankan oleh pemetaan kali itu ya ke X kali Y, jelas dengan X dikali Y masih anggota R. Jadi, dengan kata lain, operasi pergandaan ini merupakan operasi biner pada R. Selanjutnya, operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan, ya, karena sebarang pasangan X, Y itu juga dikawankan oleh pemetaan penjumlahan ke X plus Y, itu menghasilkan X plus Y masih anggota dari R. Dengan kata lain apa? Operasi penjumlahan ini merupakan operasi biner juga pada R. Lalu operasi pengurangan, apakah dia masih operasi biner? Jelas masih ya, karena sebarang pasangan X, Y, anggota R cross R itu dikawankan oleh pemetaan min atau kurang itu ke X dikurangi Y, masih menghasilkan X dikurangi Y itu anggota dari R. Dengan kata lain, operasi pengurangan ini juga masih merupakan operasi biner pada R. Nah, sekarang apakah operasi pembagian? Itu merupakan operasi biner pada R. Jelas masih ya, karena sebarang pasangan X, Y anggota R cross R yang dikawankan oleh pemetaan bagi ke X bagi Y, itu X dibagi Y itu masih anggota bilangan real. Ya. Dengan kata lain, operasi pembagian ini juga merupakan operasi biner pada R. Subbab selanjutnya, yaitu subbab 1.2, membahas mengenai grup. Apa itu grup? Definisi dari grup dinyatakan dalam definisi 121 yang berbunyi, suatu himpunan tak kosong G yang dilengkapi dengan operasi biner bintang pada G dinotasikan sebagai pasangan G, bintang ini disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Aksioma apa saja? Aksioma yang pertama, yang kita sebut sebagai aksioma G1, jadi G ini memenuhi sifat asosiatif terhadap operasi biner bintang, yaitu untuk setiap A, B, C, anggota himpunan G itu berlaku, ingat sifat asosiatif, A bintang dalam kurung B bintang C itu akan sama dengan dalam kurung A bintang B bintang C. Lalu aksioma yang kedua, kita namakan aksioma G2, ya. Ada elemen identitas E. Jadi elemen identitasnya di sini kita lambangkan sebagai E. E ini anggota dari himpunan G sehingga untuk setiap A anggota dari G, ya, setiap anggota atau elemen dari himpunan G itu akan berlaku. Ingat sifat elemen identitas. A bintang E itu akan sama dengan E bintang A sama dengan A. Lalu, aksioma yang ketiga atau aksioma G3, untuk setiap A anggota dari himpunan G itu mempunyai inverse. Jadi terdapat inverse dari A. Kita notasikan inverse-nya adalah A pangkat min 1. Inverse-nya ini juga masih anggota dari G, ya. Sehingga berlaku apa? Sehingga A bintang inverse-nya, yaitu inverse A, sama dengan inverse A bintang A itu akan menghasilkan E, elemen identitasnya. Nah, jika ketiga aksioma ini terpenuhi, maka pasangan G, bintang itu merupakan grup. Selanjutnya, jika grup G, bintang ini memenuhi aksioma G4, ya, yaitu aksioma komutatif. Ingat sifat komutatif,
Untuk setiap A, B, anggota dari G itu berlaku A bintang B itu sama dengan B bintang A. Jika grup ini juga memenuhi aksioma G4 ini, maka grup G, bintang ini disebut grup komutatif. Sebagai catatan, jika operasi biner yang bekerja pada G adalah operasi penjumlahan, maka kita akan memiliki inverse dari elemen A, yaitu A pangkat min 1 adalah sama dengan negatif A atau min A. Sedangkan jika operasi biner yang bekerja pada G adalah operasi pergandaan, maka kita mempunyai inverse dari A adalah seper A. Jadi, bentuk dari inverse ini tergantung dari operasinya. Ya, bentuk operasi binernya itu apa? Contoh 122, ini adalah contoh mengenai grup. Contoh A, himpunan semua bilangan bulat Z yang dilengkapi operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Bukti, berarti kita harus membuktikan 3 aksioma ya, dari G1 sampai G3. Kita akan buktikan aksioma G1. Jelas ya, Z ini ya memenuhi sifat asosiatif ya terhadap operasi penjumlahan. Sebab untuk setiap A, B, C anggota dari Z itu akan berlaku A ditambah dalam kurung B plus C itu akan sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C. Selanjutnya aksioma G2, karena ini terhadap operasi penjumlahan, ya, elemen identitasnya adalah 0. Terdapat elemen identitas 0, ya, anggota Z jelas ya, 0 itu kan bilangan bulat, sehingga untuk setiap A, anggota dari Z itu berlaku A plus 0 sama dengan A, ya, jelas, dan A sendiri sama dengan 0 plus A. Jadi elemen identitas ini itu juga dipengaruhi oleh operasi. Bentuknya operasi itu apa? Selanjutnya aksioma G3. Seperti apa bentuk inverse-nya? Ingat, karena ini terhadap operasi penjumlahan, untuk setiap A, ya, anggota dari Z, itu inverse-nya adalah negatif A. Jadi terdapat negatif A, ya, anggota dari Z yang merupakan inverse dari A, sehingga jelas ya, A ditambah negatif A itu sama dengan 0 ya, dan negatif A ditambah A juga 0. Berarti aksioma G1, G2, dan G3 itu terpenuhi. Ya, karena aksioma G1, G2, dan G3 terpenuhi, maka benar bahwa Z yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan plus itu merupakan grup. Nah, lebih lanjut, karena untuk setiap A, B, anggota Z itu juga berlaku sifat komutatif ya. A plus B sama dengan B plus A, yaitu merupakan aksioma G4, maka Z, plus ya, pasangan Z, plus itu merupakan grup komutatif. Contoh B, himpunan Z yang dilengkapi dengan operasi pergandaan bukan grup. Ingat, grup itu memenuhi aksioma G1 sampai G3. Berarti ketika bukan grup, itu ada salah satu aksioma yang tidak terpenuhi. Kita lihat aksioma mana nih yang tidak terpenuhi, bahwa Z ini bukan grup terhadap operasi pergandaan. Ingat, operasinya di sini adalah pergandaan atau perkalian. Kita lihat buktinya, kita cek nih G1. Sifat asosiatif. Kalau terhadap operasi pergandaan masih terpenuhi ya.
Jadi, sifat asosiatif masih dipenuhi sebab untuk setiap A, B, C anggota Z itu masih berlaku A dikali dalam kurung B dikali C itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Berarti sifat G1 masih terpenuhi. Apakah sifat G2 dipenuhi juga? Kita lihat. Aksioma G2. Terdapat elemen identitas 1 ya. Nah, karena pergandaan, elemen identitasnya 1 ya. 1 ini jelas anggota Z. Sehingga untuk setiap A anggota Z itu juga masih berlaku ya. A dikali 1 itu jelas sama dengan A ya. Dan 1 dikali A sendiri juga sama dengan A. Berarti aksioma G2 itu juga masih terpenuhi. Kita lihat berarti kemungkinannya aksioma G3 ya yang tidak terpenuhi. Karena di sini menyebutkan Z terhadap operasi pergandaan bukan grup. Nah, aksioma G3 tidak terpenuhi sebab apa? Nah, ingat aksioma G3 itu berbunyi setiap anggota dari himpunan tersebut harus punya inverse. Nah, inverse-nya juga harus berada di dalam himpunan tersebut. Nah, di sini ada bilangan 2, jelas ya 2 ini anggota dari Z. 2 ini inverse-nya adalah setengah ya. Setengah, sebab 2 dikali setengah kan 1, setengah dikali 2 juga 1. Akan tetapi setengah ini bukan bilangan bulat ya, setengah bukan anggota Z ya. Berarti aksioma G3 itu tidak terpenuhi. Berarti benar ya bahwa Z yang dilengkapi dengan operasi pergandaan itu bukan merupakan grup. Lalu contoh C, jika Q star ya, Q sendiri adalah himpunan semua bilangan rasional ya. Nah, di sini ada Q star adalah himpunan semua bilangan rasional yang tidak sama dengan 0. Ya. Dan dilengkapi dengan operasi pergandaan. Ingat, ini bilangan rasional dan operasi pergandaan. Nah, di sini pasangan Q star, titik ya atau kali ya itu merupakan grup komutatif. Kita lihat buktinya. Nah, kita perlu ingat bahwa Q atau himpunan semua bilangan rasional adalah bentuknya A per B ya, dengan masing-masing A dan B ini anggota dari Z. Nah, jika Q ini syaratnya hanya bilangan rasional saja, itu cukup bahwa penyebutnya, yaitu di sini B, itu tidak sama dengan 0. Namun di sini Q star adalah himpunan semua bilangan rasional yang tidak sama dengan 0. Berarti baik A dan B itu tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat aksioma G1. Kita ambil sebarang ya. X, Y, Z anggota dari Q star. Maka jelas ya, X, Y, Z itu bentuknya kita nyatakan X sama dengan A per B, Y sama dengan C per D, Z sama dengan E per F dengan masing-masing A sampai F itu anggota dari Z dan A sampai F juga tidak sama dengan 0. Pokoknya kita ingat sifat dari himpunan Q star. Nah, kita lihat di sini kan A sampai F itu anggota dari Z. Z sendiri kan mempunyai sifat asosiatif ya terhadap perkalian, maka kita akan mempunyai hasil seperti ini. Jadi A dikali dalam kurung C dikali E itu sama dengan dalam kurung A dikali C dikali E. Begitu juga dengan B dikali dalam kurung D dikali F itu sama dengan dalam kurung B dikali D dikali F. Nah, akibatnya dari sifat ini ya, kita akan memperoleh bahwa X dikali dalam kurung Y dikali Z itu kan bentuknya akan menjadi sama dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Nah, ini kan sama saja dengan A dikali dalam kurung C dikali E dibagi B dikali dalam kurung D dikali F. Nah, sama dengan masing-masing penyebut, maksud saya masing-masing pembilang dan penyebut itu kan berlaku sifat asosiatif ya. Karena kan masing-masing pembilang dan penyebut itu bilangan bulat ya, sehingga akan sama dengan yang
pembilangnya akan sama dengan dalam kurung A dikali C dikali E, ya. Dan penyebutnya akan sama dengan dalam kurung B dikali D dikali F. Sehingga kalau dipecah kembali akan sama dengan dalam kurung A per B dikali C per D dikali E, F. Berarti sama dengan dalam kurung X dikali Y dikalikan Z. Berarti sifat asosiatif berlaku. Selanjutnya kita lihat di sini terhadap operasi pergandaan, ya. Berarti kita ambil elemen identitasnya adalah 1, ya. Apakah 1 ini bilangan rasional? Jelas, ya, karena 1 itu kan bisa kita bawa ke bentuk 1 per 1, ya. 1 sendiri kan anggota Z, ya, bilangan bulat. Dan 1 sendiri itu tidak sama dengan 0. Jadi, jelas, ya, 1 ini anggota dari Q-star. Akibatnya, untuk setiap X anggota Q-star itu akan berlaku, ya, X dikali 1 sama dengan X, 1 dikali X juga sama dengan X. Berarti benar, ya, aksioma G2 itu terpenuhi. Selanjutnya aksioma G3, kita ambil sebarang X anggota dari Q-star, maka bentuk dari X adalah A per B, ya, dengan A dan B ini anggota Z, dan A dan B juga tidak sama dengan 0. Nah, seperti apa bentuk inverse-nya? Nah, kita ambil inverse dari X, yaitu X pangkat min 1 adalah B per A. Jelas, ya? B dan A, seperti syarat sebelumnya itu masih anggota Z, dan B dan A itu masing-masing juga tidak sama dengan 0. Maka menurut sifat keanggotaan Q-star, X pangkat min 1 yang bentuknya B per A juga masih anggota Q-star. Sehingga X dikali X pangkat min 1 sama dengan A per B dikali B per A. Itu sama dengan 1. Nah, di sisi lain, X pangkat min 1 dikali X itu kan sama dengan B per A dikali A per B. Itu juga sama dengan 1. Berarti aksioma G3 itu juga benar, ya, terpenuhi. Selanjutnya aksioma G4, diambil sebarang X dan Y anggota Q-star. Kita mau membuktikan bahwa dia komutatif, ya. Maka X sama dengan A per B, ya, dan Y kita nyatakan sebagai C per D dengan A sampai D itu anggota Z, dan A sampai D juga tidak sama dengan 0. Nah, kita ingat Z itu kan mempunyai sifat komutatif, ya, terhadap perkalian, sehingga A kali C itu sama dengan C kali A, dan B kali D itu sama dengan D kali B, ya. Akibatnya, kita akan mempunyai bahwa X kali Y itu kan sama dengan A per B dikali C per D. Berarti kan sama dengan A kali C dibagi B kali D, ya. Nah, sama dengan pembilangnya akan sama dengan C dikali A, dan penyebutnya akan sama dengan D dikali C. Jika kita pecah kembali akan menjadi C dibagi D, ya, dikali A dibagi C, ya, yaitu sama dengan Y kali X. Berarti aksioma G4 atau sifat komutatif juga terpenuhi. Karena aksioma G1 sampai G4 terpenuhi, maka benar bahwa pasangan Q-star, titik, ya, atau kali itu merupakan grup komutatif. Contoh selanjutnya, diberikan bilangan bulat M, ya. M ini bilangan bulat positif, ya. Dan di sini didefinisikan himpunan ZM, ya. Z itu apa tadi? Himpunan semua bilangan bulat. Nah, ZM ini adalah himpunan yang beranggotakan bilangan dari 0 sampai M-1. Berarti misal kalau M-nya 3, berarti anggotanya hanya 0, 1, 2. Kalau M-nya 5, berarti dari 0 sampai 4 saja. Nah, di sini didefinisikan operasi penjumlahan pada ZM itu tidak seperti operasi penjumlahan yang kita kenal. Ya, kita perhatikan definisinya. Untuk setiap A, B anggota dari ZM, ya, A plus B itu akan sama dengan
A plus B yang biasa kita kenal itu jika apa? Jika A plus B itu kurang dari M. Ya. Lalu, A plus B itu sama dengan R jika ini. Jika A plus B itu sama dengan M plus R. Jadi penjumlahan A plus B-nya itu sudah lebih besar sama dengan M. Dengan R di sini itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 0. Jadi sebagai ilustrasi ya, misal di sini kita punya M-nya sama dengan 3 misal ya. M-nya sama dengan 3 ya. Berarti kita punya set M-nya adalah tadi kita punya 0, 1, 2 saja. Ya. Ini M-nya 3 ya. Nah, kita lihat 0 ditambah 2. Ya. 0 ditambah 2 itu kan hasilnya apa? A ditambah B ya. Itu sama dengan A ditambah B ya. Ini kan jika apa? A plus B itu kurang dari M. Nah, di sini bisa kita lihat 0 ditambah 2 kan apa? 2. 2 itu kurang dari M. M di sini apa? 3. Ya. Nah, berarti 0 ditambah 2 adalah 2. Sekarang kita lihat ya. Misal berapa? Misal 2 ditambah 2. Kita lihat 2 ditambah 2 di sini adalah kan 4 ya. 4 kan? Tapi menurut definisi penjumlahannya ya, 4 ini kan apa? Lebih besar dari apa? M-nya. M-nya di sini 3. Nah, bisa kita lihat ini di bagian sini. Nah, kalau penjumlahannya ya lebih dari sama dengan M ya, A plus B itu sama dengan apa? R ya. Jadi sisanya ketika dikurangkan M. Nah, berarti bisa kita lihat di sini bahwa 2, kita lihat M-nya di sini berapa? 3 ya. Berarti R-nya berapa? 1. Berarti penjumlahan 2 ditambah 2 adalah 1. Seperti itu. Ya. Jadi gampangannya kalau penjumlahannya ya, penjumlahannya itu lebih besar sama dengan M ya, dalam hal ini M-nya 3 itu kalian kurangkan jumlahannya itu dengan M-nya ya 3. Karena di sini kan kita mendapatkan hasilnya adalah 4 dikurangi 3 yaitu 1. Seperti itu. Nah, akibatnya ya. Oke, maksud saya akan dibuktikan bahwa ZM ini grup terhadap operasi penjumlahan tersebut ya. Nah, kita lihat aksioma G1. Nah, jelas ya terhadap penjumlahan ini masih bersifat asosiatif ya. Jadi A plus dalam kurung B plus C itu masih sama dengan A dalam kurung A plus B ditambah C ya. Jadi aksioma G1 terhadap penjumlahan yang terdefinisi ini masih asosiatif ya. Selanjutnya, elemen identitasnya itu juga masih 0 ya, karena di sini bisa kita lihat 0 ini masih anggota ZM, ya kan? 0 itu pasti anggota ZM, karena ZM itu kan dari 0 sampai M dikurangi 1. Sehingga untuk setiap A, ya, anggota ZM itu juga masih berlaku. A plus 0 sama dengan A ya, dan 0 plus A juga sama dengan A. Jadi aksioma G2 juga masih terpenuhi. Kita lihat aksioma G3 ya. Untuk setiap A anggota ZM, nah inverse-nya bentuknya seperti apa? Nah, di sini elemen inverse-nya bentuknya adalah M dikurangi A.
ya. Jadi A pangkat min 1-nya adalah M dikurangi A. Jelas ya, di sini kan setiap anggota ZM itu kan kurang dari M ya. Bisa kita lihat ya. Setiap anggota ZM di sini itu kan pasti kurang dari M ya. Berarti kan inverse-nya yaitu M dikurangi A itu pasti masih anggota ZM. Seperti itu. Sehingga jelas ya, A ditambah A inverse ya. Dalam hal ini A ditambah M min A. Nah, kita lihat ya. Ini, itu kan hasilnya berapa? A ditambah M min A itu kan M. Nah, M sendiri apa? Ini kan apa? Berarti kan A ditambah A inverse ini, itu kan apa? Jumlahannya itu lebih besar sama dengan M, yaitu M itu sendiri. Berarti kan penjumlahannya itu bukan yang di atas, karena kan definisi yang ini kan ketika A plus B-nya kurang dari M. Nah, ketika A plus B-nya itu lebih besar sama dengan M, itu yang berlaku ini. Nah, di sini R-nya berapa? Nah, M sendiri itu kan sama dengan apa? M plus N 0. Berarti A ditambah A inverse itu sama dengan N 0. Seperti itu. Ya. Begitu juga dengan A inverse ditambah A, itu juga sama dengan N 0. Seperti itu. Nah, karena aksioma G1 sampai G3 terpenuhi, maka benar bahwa Q star, ya, pasangan Q star, koma, titik, yaitu kali, itu merupakan grup. Nah, selanjutnya, dari contoh sebelumnya kan ada grup berhingga ya, yaitu set M ya, salah satunya. Nah, jika grup ya, pasangan G, bintang ini merupakan grup berhingga, maka semua anggotanya itu dapat didaftarkan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini disebut tabel Cayley ya. Mohon maaf ya jika penyebutan saya salah. Nah, operasi biner dalam tabel Cayley ini itu komutatif ya. Jika dan hanya jika ya operasi biner tersebut ya simetris terhadap diagonal yang dimulai ya dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Nanti untuk lebih jelasnya ada contohnya ya. Lalu yang ketiga, dengan kata lain, grup G ini merupakan komutatif jika dan hanya jika tabel yang dihasilkan itu simetris terhadap diagonal. Nah, ini ada contoh ya dari grup berhingga. Di sini ada M sama dengan 4, maka kita mempunyai Z4 adalah 0, 1, 2, 3 ya. Nah, dalam tabel ya, tabel untuk grup jumlahan ini adalah sebagai berikut ya. Nah, ini terhadap penjumlahan di sini saya simbolkan plus 4 ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah anggotanya ya, dari 0 sampai 3 dan ini juga anggotanya. Kita lihat 0 ditambah 0 adalah 0 ya, karena kan masih kurang dari 4 ya. 0 ditambah 1 masih 1, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 3, 3. Sekarang kita lihat, 0 ditambah, maksud saya 1 ditambah 0 adalah 1, lalu ini 1 ditambah 1 itu masih kurang dari M ya, berarti 2 ya. 1 ditambah 2 adalah 3, lalu yang terakhir 1 ditambah 3 adalah 4. 4 itu kan penjumlahannya sudah lebih besar sama dengan 4 ya. Lebih besar sama dengan M-nya. Berarti kan 4 itu kan apa? 4 ditambah 0. Berarti hasilnya adalah 0-nya. Ya. Lanjut, itu adalah 2 ditambah 0 adalah 2, lalu 2 ditambah
1 adalah 3, dan seterusnya ya, sampai kalian isi semua isi tabelnya. Nah, di sini kita tarik garis lurus ya, sebagai sumbu simetrinya ya. Nah, kita tarik garis lurus dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, kita lihat ternyata terhadap garis ini, angka-angkanya atau anggota-anggotanya itu simetris. Artinya apa? Karena tabel di atas simetris, maka jelas ya, pasangan Z4. Oke, saya ulangi sekali lagi. Maka pasangan Z4, plus itu merupakan grup komutatif. Ya, jadi, ketika grupnya berhingga dan anggotanya nggak banyak ya, kalian bisa membuktikan bahwa itu grup komutatif atau tidak itu dengan tabel Cayley ya. Selanjutnya ada sifat-sifat di dalam suatu grup ya, yaitu sifat-sifat anggotanya atau elemennya. Yang dinyatakan dalam teorema 124 yang berbunyi, pertama ya, suatu grup ya, pasangan G, bintang, berarti himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner bintang itu mempunyai elemen identitas tunggal. Jadi elemen identitas E-nya itu pasti tunggal. Lalu, inverse dari setiap elemen ya di dalam grup tersebut juga tunggal ya. Tidak mungkin ada dua elemen inverse. Latihan soal untuk pertemuan ini diberikan himpunan ya, ini adalah ada himpunan M2R, yaitu himpunan yang beranggotakan A. A ini merupakan matriks ukuran 2x2 dengan masing-masing elemen di dalam matriks tersebut, yaitu A, B, C, D, itu merupakan anggota dari R, ya, merupakan bilangan real. Nah, lalu ingat kembali operasi pergandaan matriks yang sudah kalian kenal ya. Untuk setiap A dan B ya, anggota dari M2R dengan matriks A adalah elemennya A, B, C, D, dan matriks B itu elemennya E, F, G, H. Nah, ingat operasi pergandaan matriks. Matriks A dikali matriks B menghasilkan ini ya. Baris 1, kolom 1 adalah AE ditambah BG elemennya. Lalu baris 1, kolom 2 adalah AF ditambah BH. Lalu baris kedua kolom 1 adalah CE ditambah DG. Lalu yang terakhir, elemen dari baris kedua kolom kedua adalah CF ditambah DH. Ya. Nah, apakah himpunan M2R ini merupakan grup terhadap operasi pergandaan matriks? Jadi kalian harus cek apakah aksioma G1, G2, dan G3 itu terpenuhi semua atau ada satu aksioma yang tidak terpenuhi. Ya, cek ya. Aksioma G1 berarti apa? Sifat asosiatif. Kalian ingat sifat asosiatif di matriks ya, terhadap perkalian itu masih pergandaan atau perkalian matriks itu masih berlaku atau tidak. Lalu G2 berarti kalian cari tuh elemen identitas matriksnya itu apa. Ya. Nah, lalu apakah ya aksioma G3? Berarti kalian harus mengecek apakah setiap matriks ya terhadap pergandaan ya atau perkalian matriks itu mempunyai inverse. Apakah semua matriks mempunyai inverse? Nah, kalau semua matriks mempunyai inverse, ya berarti aksioma G3 terpenuhi. Tapi kalau ada satu matriks yang tidak mempunyai inverse, berarti aksioma G3 tidak terpenuhi. Berarti bukan grup. Kalau misal seperti itu. Ya, jadi silakan kalian cek latihan soal ini. Silakan kalian kerjakan ya dan kumpulkan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja, tidak usah sungkan ya. Boleh di dalam grup atau grup WA ya, atau boleh juga langsung japri ke saya ya. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan, salah
penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.